Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk mbak-mbak dan besti-besti yang sudah hadir dan sudah siap menyimak materi di sesi 4 ini. Izin saya Wince Susmira untuk menyampaikan sedikit tentang public speaking. Dan yang hari ini insya Allah judulnya adalah tampil tenang dan percaya diri di era digitalisasi. Nah, saya berbagi di sini bukan berarti saya lebih paham, lebih tahu, lebih banyak ilmunya, lebih sempurna prakteknya ataupun lebih mahir. Tetapi saya berbagi di sini adalah sebagai wadah untuk terus belajar, berbagi dan bermanfaat untuk sesama. Dan harapan saya di sini kita bisa saling menginspirasi, memotivasi dan saling mengingatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sesi keempat ini saya izin berurutan ya. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum memulai sesi ini dengan mengucapkan roh basroh li sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yarkahu qauli. Nah, teman-teman, mbak-mbak dan besti-besti sudah dipraktekkan ya apa yang kita bahas di materi 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang keempat. Ini kita lebih ke digitalisasi. Saya senang sekali kalau membahas sesuatu itu dimulai dengan singkatan. Karena ini selain mudah diingat, kemudian dalam penyampaian per poinnya itu juga mudah dan penjelasannya juga mudah. Nah, di era digitalisasi ini, kadang itu kita nggak berani mengambil peran untuk menjadi public speaking bukan karena hanya ketakutan kepada diri sendiri, tetapi juga ketakutan kok saya nggak bisa ya menggunakan misalnya mengoperasikan Zoom misalnya, kalau nanti takutnya terjadi apa-apa saya nggak bisa apa-apa. Kemudian saya nggak bisa ya untuk tampil misalnya dengan StreamYard. Kalau di ibu profesional banyaknya seperti itu ya, di Zoom, StreamYard, live, kemudian live IG, live YouTube, dan live FB. Nah, ini pentingnya kenapa di era digitalisasi ini kita perlu bahas bagaimana kita tampil percaya diri di era digitalisasi ini. Nah, nanti kita simak ya, jangan beranjak dulu, tetap fokus karena di sini saya mengambil pesannya, singkatannya itu sangat mudah teman-teman, yaitu panggung. Nah, kemarin itu kita paham, sekarang adalah panggung. Yang sebelumnya masih ingat apa saja singkatan-singkatan yang perlu kita ingat untuk setiap sesinya itu ada. Saya selalu meningkatkan. Insya Allah nanti kita akan simpulkan di akhir ya. Nah, selama ini ternyata kita bukan hanya takut pada diri sendiri, takut tampil grogi, nggak bisa ngomong, takut nggak dianggap nggak pintar, takut nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain, takut salah ngomong, takut apalagi banyak ya ketakutan-ketakutan kita yang dimana di sesi 2 kemarin kita sudah belajar untuk melepaskan ketakutan itu. Tapi ternyata itu akan tetap muncul. Nah, bukan kita fokus ke rasa takutnya, tapi kita harus fokus bagaimana cara kita mengelola rasa takutnya. Nah, percaya diri itu bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi kita bisa mengelola rasa takut itu dengan baik sehingga rasa takut itu tidak mengganggu dan kita tetap terlihat profesional, terlihat biasa saja gitu ya. Nah, pesannya panggung. Panggung ini nggak jauh-jauh beda dengan pembahasan kita sebelumnya, tapi ini lebih dipersingkat lagi. P-nya itu adalah pernapasan. Atur nafas dulu sebelum kita mau manggung. Tarik nafas, hembuskan, tahan, hembuskan. Ini boleh dengan trik 4-4-2 atau metode apa lagi yang teman-teman tahu untuk tarik nafas ini. Yang jelas jangan lupa dihembuskan ya, jangan ditahan. Kalau ditahan aja nanti kita bertemunya di balik papan. Tapi tarik dalam dari hidung, kalau bisa keluarkan juga, tahan, kemudian keluarkan juga dari hidung.
Lakukan itu sampai kita rileks, dan jangan lupa sambil berdoa ya. Sambil berdoa seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Doanya boleh Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yarkahu qalbi. Atau boleh juga, ya Allah, hamba titip, ya Allah, temani hamba, ya Allah, hamba titip apapun hasilnya kepadamu, ya Allah. Atau apapun, ini udah masuk ke poin kedua, yaitu A, afirmasi dan visualisasi. Boleh dengan afirmasi positif, saya bisa, saya berharga, saya percaya diri, saya bisa menyampaikan hal yang baik. Kalau untuk afirmasi ini, pesan saya kepada mbak-mbak dan besti-besti, usahakan kalimat terakhirnya di ujung kalimat itu adalah konotasi yang baik ya. Misalnya saya percaya diri, jangan saya tidak bisa bicara, nggak boleh seperti itu ya, tapi dengan bahasa yang konotasinya yang artinya itu adalah positif. Itu untuk afirmasi. Kemudian visualisasi, bayangkan teman-teman berdiri di depan panggung, kemudian bicara dengan PD-nya, dengan semangatnya, dengan percaya dirinya, dan bisa menguasai audiens. Itu teman-teman visualisasikan sebelum teman-teman tampil. Nah, kadang ya sebelum kita tampil itu kan kita sudah melihat di mana posisi kita nanti berdiri, kemudian apa yang akan kita lakukan, kemudian sejauh mana mungkin kita perlu berjalan, kita udah bayangkan, oh nanti saya akan berjalan ke sana, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan. Nah itu teman-teman visualisasikan. Bayangkan kita menjadi pembicara hebat, yang luar biasa, yang semua mata tertuju kepada kita, dan kita yang punya panggung itu. Orang nggak tahu teman-teman tuh tahu atau tidak dengan apa yang teman-teman sampaikan, tapi ketika teman-teman merasa percaya diri, tidak insecure, kemudian kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang membangkitkan semangat orang lain, yang meyakinkan orang-orang tahu teman-teman itu bisa. Nah itu yang teman-teman visualisasikan. Bayangkan teman-teman bisa menguasai audiens yang ribuan, ratusan, atau mungkin sekedar 2 orang, tetapi itu adalah sudah teman-teman visualisasikan, teman-teman bisa menguasai. Oke. Kemudian N, ini kembali lagi niat dan doa. Seperti kemarin ya, niatnya yang baik, kemudian jangan lupa doa. Dan itu terus kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Dan yang G, itu adalah gali media yang digunakan. Nah, ini penting. Itulah alasan orang tidak berani ngambil peran di era digitalisasi, dan saya sendiri juga orang seperti itu. Saya belum bisa mengoperasikan Zoom, sehingga saya nggak berani ngambil peran sebagai operator. Tetapi ketika kita sebagai MC ataupun narasumber, meskipun kita tidak paham semua aplikasi yang ada di Zoom itu, setidaknya kita tahu, kita sudah mengenal, oh ini untuk menghilangkan suaranya misalnya. Sebelum kita tampil itu kita sudah belajar terlebih dahulu, dan kalau bisa kan ada gladi resiknya ya, GR-nya sebelum kita mengisi acara. Nah di situ silahkan teman-teman manfaatkan untuk belajar. Saya nggak paham, ini tanya. Jadi setidaknya kita sudah kenal dengan media yang akan kita gunakan. Kalau menggunakan Zoom, oh ini ternyata untuk mengaktifkan kamera, ini hal-hal yang simpel. Mengaktifkan kamera ini, untuk menghentikan suara ini, mengaktifkan mikrofon ini, kemudian mau share materi ini. Cukup itu saja. Sudah sebenarnya banyak lagi aplikasi yang lain, tapi mungkin kita nggak perlu terlalu paham, karena kita kan bukan operator juga, tapi sebagai pemateri ataupun narasumber, kita perlu tahu apa yang akan kita lakukan nanti, itu perlu kita tahu. Jangan berharap misalnya ya, kita sebagai narasumber, kita berharap ada operator yang membantu. Nah kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika saat acara ternyata ada gangguan sinyal di operator atau ada gangguan teknis lainnya. Nah, disitulah dituntut keahlian kita. Jadi makanya kita perlu juga paham media apa yang kita gunakan. Kalau misalnya pakai StreamYard, silahkan belajar dulu. Kalau belum GR atau belum bisa nanya ke panitia, boleh baca-baca dulu atau
searching dulu, ini gimana sih menggunakannya, ini gimana. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian mikrofon, kadang ada juga saking kerennya sekarang ini ya mikrofon. Kalau kita tampil di panggung, mungkin cara mencet mikrofonnya beda dengan mikrofon biasa. Itu kita pelajari dulu sebelum kita tampil. Kalau kita nggak paham, tanya panitia dulu. Jangan sampai ketika kita tampil kita terlihat gagap. Terlihat gagap, dan ini juga pengaruh loh teman-teman. Ketika sudah terjadi kesalahan teknis di awal, itu akan mempengaruhi konsentrasi kita untuk tampil. Akan ada grogi yang lebih besar, percaya atau tidak? Percaya ya, itu pasti akan bisa jadi. Misalnya jangankan masalah teknis yang seperti itu, pakaian saja, kalau kita merasa kurang nyaman dengan pakaian yang kita pakai saat itu untuk tampil, sebaiknya carilah pakaian yang memang nyaman, yang memang itu meningkatkan rasa percaya diri kita, sehingga nanti pada sesi acara kita santai, nggak ada merasa risih. Ini kadang kita pakai baju yang kesempitan misalnya ya, sempit, terus nggak bebas pas saat lagi depan panggung tuh nggak bebas. Rasanya memperbaiki baju, terus gini, terus gini, terus gini, terus atau jilbab, memperbaiki jilbab, itu kelihatan kalau kita nggak percaya diri. Jadi usahakan yang kita pakai itu memang yang benar-benar nyaman, baik jilbab, baik kacamata, baik pakaian, baik sepatu, carilah yang nyaman. Itu salah satu juga trik untuk public speaking ya teman-teman. Ini kadang nggak ada di slide, tapi itu yang saya rasakan dan itu yang saya praktekkan. Kemudian lakukan gerakan-gerakan kecil. Nah, saya ini mengingat lagi kemarin yang masalah pidato ya, gerakan yang begitu banyaknya jadi lebay. Nah, kalau menurut saya ketika kita menjadi public speaking itu gerakan itu perlu, tapi juga nggak lebay, nggak terlalu banyak, nggak terlalu over. Nah, kita cukup sedikit tapi itu ngena ke audiens kita. Kemudian ulangi dengan sadar. Nah, ulangi dengan sadar ini apa? Latihan. Kita nggak bisa lepas dari latihan. Jadi semakin banyak kita latihan, semakin baik komunikasinya, semakin meningkat percaya dirinya, dan semakin mantap tampilannya. Kalau kita, meskipun kadang kita berpikir begini ya, misalnya mau tampil 2 hari lagi, besoklah latihan, pas mau tampil aja lah latihan. Jangan semakin dari jauh hari teman-teman mempersiapkan diri, semakin bagus kemungkinan teman-teman tampil nanti akan nilainya 100. Kenapa? Karena misalnya hari ini kita latihan, mungkin yang kita perbaiki di pembukaan misalnya ya. Kemudian besok kita latihan, oh ternyata aku harus mengganti kata-kata ini dengan kata-kata ini, ganti lagi. Nah, saking banyak teman-teman, semakin banyak teman-teman latihan, itu akan semakin bagus insya Allah tampilannya. Jadi jangan bosan untuk latihan, memang harus latihan. Public speaking itu nggak bisa diam, kita harus latihan, harus ngomong terus. Kemudian nikmati proses. Nah, nikmati proses seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Kalau takut, terima rasa takutnya. Kalau misalnya hari ini teman-teman ada salahnya, silahkan ditulis. Salah saya di sesi ini apa sih? Di tampilan ini apa sih? Kemudian jadikan itu pembelajaran untuk berikutnya. Nah, teman-teman, ini ya saya cerita sedikit. Saya kemarin Mbak Hilda itu tahu mungkin tuh. Saya mengambil peran sebagai MC ini banyak di perkuliahan Bunda Produktif. Ini diawali ketika selebrasi di Bunda Cekatan kemarin, saya diminta sebagai MC. Nah, saat itu adalah pertama kalinya saya mengambil peran MC di Ibu Profesional. Ternyata nagih. Padahal di tampilan saya yang pertama, saya merasa itu begitu banyak kurangnya. Tapi saya catat, saya senang menonton ulang YouTube yang di-share, kan biasanya panitia tuh share link ya untuk ditonton ulang. Nah, saya akan nonton lagi acara yang saya sebagai MC atau sebagai pemateri atau sebagai narasumber. Jadi saya nonton, kemudian nanti saya akan catat. Oh, ini tadi saya kurangnya di sini. Oh, tadi saya salahnya di sini. Saya catat.
mulai dari judul di atas, judul acaranya apa, kemudian kesalahan saya apa, kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Memang nggak bisa saya ulang apa yang sudah salah saya lakukan di sesi ini misalnya ya, tapi saya akan belajar dari kesalahan itu apa yang bisa saya perbaiki, kemudian apa pelajaran yang bisa saya ambil. Nah, itu untuk meningkatkan percaya diri saya dan juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya. Dulu saya nggak selancar ini ngomong banyak nah nah sampai pernah saya hitung saya ngomong nah itu berapa kali. Itu sering, itu saya lakukan loh. Jadi seiring ke sini ternyata semakin banyak MC yang saya lakukan, peran MC yang saya lakukan, ternyata semakin hari alhamdulillah menurut saya sudah ada perbaikannya, sudah ada upgrade dirinya meskipun belum sempurna, dan itulah alasan kenapa saya mengajukan sertifikasi saya adalah public speaking. Sementara passion yang kami bahas itu adalah manajemen emosi. Tapi ternyata di manajemen emosi juga butuh public speaking. Di finance juga butuh public speaking. Jadi akhirnya saya mengajukan public speaking dan hari ini saya juga masih latihan loh. Bukan berarti saya lebih paham, enggak. Tapi saya belajar dari kesalahan saya. Dan sekarang saya punya satu map. Itu isinya skrip, kemudian ada flyer kegiatannya apa, judulnya apa, rundown acaranya seperti apa, kemudian ada skrip MC saya, dan biasanya di situ ada catatan-catatan kesalahan saya pada saat saya memandu acara itu, dan itu saya jadikan catatan kecil yang harus saya ingat ke depan saya nggak boleh salah lagi. Kemarin saya pernah salah memberikan informasi, misalnya seharusnya informasi itu bukan di tanggal itu, terus saya ngomongnya di tanggal itu. Jadi pembelajaran saya saat itu, di sesi berikutnya, kalau saya ingin memberikan informasi-informasi penting, saya harus memastikan terlebih dahulu memang informasi itu benar. Karena kemarin kadang saya itu sudah tahu sekali langsung catat, kemudian saya nggak konfirmasi ulang apakah masih dipakai informasi itu atau tidak. Kadang bisa jadi kan sebelum acara ternyata ada perubahan. Nah, itu jadi pembelajaran bagi saya, teman-teman. Itu saya pribadi ya. Mungkin teman-teman atau mbak-mbak punya pengalaman yang lain, boleh nanti sharing-sharing di grup. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini G, yang terakhir adalah gantungkan kepada Allah. Jangan berhenti, kita ini tidak berdaya, kita ini tidak ada apa-apanya, apa yang kita sampaikan ini tidak ada sama sekali apa-apanya bagi Allah. Ilmu kita ini setetes loh, teman-teman. Nah, makanya jangan lupa gantungkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang akan membimbing lisan kita agar bisa sampai apa pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens kita. Nah, ternyata sudah ya sesi terakhir ini. Jangan lupa tadi panggung, pernapasan, afirmasi dan visualisasi, niat dan doa, kemudian gali media yang akan kita gunakan, gerakan yang kecil, latihan yang kecil, kemudian ulangi dengan sadar, itu banyak-banyak latihan, nikmati proses dan gantungkan kepada Allah. Nah, itu ya untuk sesi kali ini. Nah, yang terakhir saya izin merefresh kembali apa yang sudah kita bahas di 4 sesi ini. Nah, di sesi pertama kemarin ada yang masih ingat apa judul yang kita bahas? Di sesi pertama kemarin kita belajar ternyata selama ini kita sudah public speaking. Ya, itu ya yang kita bahas. Di situ ada singkatan yang saya ambil adalah suara tenang dan jujur. Kemudian di sesi kedua, itu berani bicara dimulai dari dalam diri, itu saya ada menitipkan singkatan yaitu berani. Yang ketiga, menyusun pesan agar mudah dipahami, titipan saya kemarin adalah pahami. Dan yang terakhir, bagaimana kita tampil tenang dan percaya diri saat bicara di era digitalisasi. Yang saya titipkan adalah kata panggung. Jadi teman-teman ingat ya, dari suara yang tenang dan jujur, maka muncullah keberanian sehingga
audiens menjadi lebih paham dan kita menjadi lebih percaya diri untuk maju ke depan panggung. Nah, mudah-mudahan teman-teman apa yang saya bagikan, yang saya sharing selama ini bisa bermanfaat, dan harapan saya teman-teman dan mbak-mbak dan besti-besti aku nanti bisa lebih baik dari aku dan lebih banyak lagi mengambil peran sebagai MC, sebagai public speaking, atau sebagai apapun yang berhubungan dengan public speaking. Jangan pernah takut lagi untuk bicara, jangan pernah takut lagi untuk dianggap sok pintar, jangan pernah takut lagi untuk mulai apa ya istilahnya bicara dari hal yang kecil. Kalau hari ini bisanya cuma satu kata, ya satu kata dulu. Besok bisa satu kalimat, baru nanti kita akan rangkai latihan, dan nanti saya yakin teman-teman akan menjadi pembicara yang luar biasa, public speaking yang jauh jam terbangnya lebih baik dari saya. Oke, teman-teman, masih ingat ya apa itu suara tenang dan jujur? Izin saya ingatkan sedikit ya, biar nggak lupa dan ada pesan yang yang dibaca lagi ataupun diingat lagi. Suara tenang dan jujur saat aku bicara. Di mana kita bicara? Artinya itu di sesi pertama kemarin sebenarnya apa yang saya sampaikan itu adalah 5W1H. Suara tenang dan jujur saat aku bicara. Di mana? Tempatnya untuk siapa? Who? Apa yang akan saya bicarakan, what, kemudian ruang tempat aku bicara itu di mana, itu tempat ya, where, yang pertama tadi itu when, saat aku bicara itu kapan kita bicara, kemudian alasan aku perlu bicara itu apa, kemudian bicara itulah bagaimana bicaranya itulah dengan jujur dan tenang, itu adalah how-nya. Itu di sesi pertama. Kemudian di sesi kedua itu berani, berniat baik, kemudian mengekspresikan dengan pelan, kemudian merelakan gugup, terima takutnya, kemudian arahkan ke satu orang. Kita nggak perlu menguasai semua, satu orang saja, anggap teman cerita, kemudian menikmati proses. Ya, hari ini mungkin kita belum sempurna, besok ulangi lagi. Hari ini mungkin kita belum bisa menaklukkan audiens, besok kita ulangi lagi. Oke, kemudian yang ketiga pahami audiens, ambil satu pesan utama, hidupkan dengan kata dan bahasa, atur struktur pesan dan mainkan nada dan intonasi. Yang terakhir panggung, pernafasan, afirmasi dan visualisasi, kemudian niat dan doa, gali media, gerakan latihan kecil, ulangi dengan sadar, kemudian nikmati proses dan gantungkan kepada Allah. Nah, itu ya teman-teman, rasanya saya bersyukur sekali bisa sampai di sesi keempat ini. Nggak terasa ya, sudah 2 minggu ya kita, 2 minggu atau 3 minggu ya, 3 minggu kita berdiskusi, berbagi inspirasi, saling memotivasi dan saling mengisi, saling berbagi. Mudah-mudahan masing-masing kita mendapatkan insight dan mendapatkan pembelajaran, kemudian ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita yang 4 sesi ini. Dan mudah-mudahan 4 sesi kita ini Allah catat sebagai wadah di mana Allah semakin ridho kepada kita semua dan ilmu yang kita dapatkan bisa membawa keberkahan dan kebermanfaatan, bisa kita praktekkan sama-sama dan dimudahkan dalam praktek, kemudian diringankan juga lisannya teman-teman untuk mengambil peran sebagai public speaking. Dan terakhir kata saya, Wince Susmira, mohon maaf jika ada salah kata, salah dalam penyampaian, atau yang tidak sesuai dengan teman-teman, atau ada yang tidak pas dan apalah ya namanya, pokoknya semuanya saya mohon dimaafkan biar tidak ada beban bagi saya, dan insya Allah di kesempatan lainnya kita akan bertemu lagi untuk tetap saling menginspirasi, saling memotivasi dan saling berbagi. Jangan menyerah teman-teman ya, tetap latihan, tetap semangat, kemudian jangan lupa tenang itu dilatih, percaya diri itu dibangun, dan hasilnya serahkan kepada Allah.
Oke, terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.